Yesus. Haleluya. Ya, Dia Yesus Tuhan kami. Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan luar biasa. Dia mati bagi kita, bangkit bagi kita. Kita semua diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus. Yes. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Yesus penerus dosa manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, bukan? Dia hebat buat kita semua. Percaya ke Anda bahwa Tuhan kita hebat. Ya. Mari kita mau bersukaria pagi hari ini, ya, karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan kita, amin. Ya, kita mau masuk pada pemberitaan firman Tuhan, ya.
Mari kita sebelum masuk kita nyanyikan sebuah lagu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Ajaib Tuhan. Yes, kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutmu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. katakan sekali lagi. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Silakan kepada hambanya. Haleluya. Silakan hambanya Bapak Arisanosa, silakan. Mic-nya belum dibuka Pak Hari. Mic belum dibuka Pak Arisanosa, belum dibuka mic-nya. Ya, oke. Shalom. Ya, salam. Shalom. Ya, shalom. Sorry. Perasaan sih sudah buka, nggak tahu mati lagi. Iya. Kepada semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dengan segala permohonan maaf, sebetulnya saya salah lihat apa yang dikasihkan oleh Ibu Labora. Saya pikir nanti sore. Jadi saya tenang-tenang aja. Ini pagi mau ke rumah sakit antar teman ya, untuk pasang ring. Jadi nanti mungkin sebelum jam 8 kalau selesai saya mohon pamit, mohon maaf semuanya ya. Karena ini nyangkut nyawa soalnya. Ya, jadi sorry banget dah. Ya. Ya salah saya sih, saya nggak lihat lagi. Saya tulis Ibu tulis jam 6, saya tulis jam 18. Gitu. Soalnya Pak Ko sih duluan selalu bikinnya sore, jadi saya ikut sore jadinya. Oke. Sekali lagi selamat pagi semuanya, Pak Dodi, saya nggak sebut nama-nama aja, Ibu Adeline, ya, Manahan Pak Duta Barat kalau nggak salah ya, Pak Brahmana, Shalom, Seliring, ya. Ini Bapak ini yang, kalau nggak salah Bapak yang suruh saya jangan banyak-banyak minta maaf. Kalau nggak salah sih. Ya, kadang-kadang kita punya kekurangan lah. Pak Amir sih itu orang ya. Yang Sisi Jauh itu istri saya ya. Pak Derikson, apa kabar Horas? Kau jadi host ya? Siapa ini host ini? Ibu Messi Joseph sama Ibu apa Catherine tadi ada dari Australia. Ini pagi saya maaf bapak-bapak ibu-ibu,
saya harus menjelaskan terlebih dahulu sebelum sampaikan kepada firman Tuhan bahwa latar belakang saya hanya Chinese. Saya tidak sekolah STT, saya tidak belajar bahasa Ibrani, Yunani, dan lain sebagainya karena sudah tua. Suruh belajar. Memang ada bahasa yang mengatakan belajar sampai tua, terus sampai mati kalau perlu. Ya betul. Tapi saya udah lihat huruf, udah pusing kepala. Padahal dengan adanya YouTube sekarang ini kita bisa belajar banyak. Tapi ya, sorry deh. Jadi saya banyak menggunakan bahasa Mandarin karena ini kali judulnya adalah Chinese Quote and Life Fact. Karena pepatah Tionghoa menurut saya juga sebenarnya banyak ada di antara lain ya Amsal, Ayub, Pengkhotbah, juga kata-kata perumpamaan yang Yesus sampaikan juga sebetulnya banyak artinya sama dengan pepatah Tionghoa ini. Memang tidak klop bahasanya, tapi saya bukan mencari cocokologi, tapi ya memang cocok soalnya gitu ya. Kalau pengertian saya sih. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menerimanya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Oke, silahkan tolong dikeluarkan slide-nya. Terima kasih. Video dulu Pak. Video dulu ya. Oh iya, lupa. Aduh maaf. Oh ya, ada sebuah video bagus. Saya baru kemarin dapat, saya atau Bapak Ibu dapat atau enggak. Bagus sekali nih. Ini keadaan kita sekarang yang sekitar kita ya. Terima kasih. Saya diingatkan, lupa. Oke. Sebentar. Nah, ini ada sekelompok orang di mall ya. Ketika mereka ingin masuk di lift, ya, dia lari cepat-cepat karena ada urusan kali masuk dan lift penuh, kelebihan satu orang. Nah, kalau keadaan kita ini seperti ini, maukah kita keluar kembali dari lift itu? Dan ternyata anak muda ini tidak mau, saudaraku yang kasih. Dia tidak peduli dengan bunyi lift itu yang menandakan bahwa sudah kelebihan muatan. Dan semua juga bersikap kurang lebih sama. Semua terburu-buru, semua ingin masuk kantor, dan lain sebagainya. Jika mereka tidak acuh, mereka mengharapkan orang lain yang keluar, atau mereka mengharapkan orang muda itu yang belakangan yang keluar. Tapi yang muda ya tetap aja dengan musik tidak peduli semuanya. Cukup lama, cukup ya maaf ya menyebalkan. Lalu datanglah ada seorang gadis ini, dia lihat kok nggak ada yang mau keluar ya. Dan akhirnya kalau kita lihat sini, dia mengambil inisiatif untuk keluar dari lift itu. Padahal seharusnya dia tidak keluar karena dia sudah masuk duluan. Dan dia ternyata cacat. Dia harus pakai tongkat. Sementara yang lain semuanya sehat. Kalau saya di sekitar kehidupan saya di Jakarta sini, yang di lingkungan saya sukar sekali orang mengalah. Baru liftnya tertutup atau dikurangi satu orang. Ini bercerita banyak untuk saya. Nah, kadang-kadang kita nggak mau ngalah sama orang. Kalau kita mengalah, akan membahagiakan banyak orang. Terima kasih Pak. Bless you. Semoga bawa berkat. Oke, langsung. Terima kasih ya diingatkan semuanya. Bless you. Nah, live show. Slide show. Ya, terima kasih. Chinese Quote and Life Facts. Ya, pepatah Tionghoa dengan kenyataan hidup bagi saya. Saya terjemahkan demikian. Jika ada yang mau menerjemahkan lain, silahkan saja. Saya selalu happy kok ya. Oke, klik lagi ya. Nah, dalam hidup loh kok ini. Wow. Ini
Ini live fax yang mana yang saya kasih nih? Yang kedua apa yang ke satu nih? Saya salah nih. Oh, saya salah klik. Ya, Ini yang ya, satu, saya Pak. salah. Ya, Yang saya yang satu. salah. Saya yang salah ambil, Pak. Maaf, Pak. Aduh, yang ke satu memang iya. Seharusnya yang ke satu bukan kedua. Ini kedua, Pak. Ini satu, Pak, judulnya. Masa? Ya, judulnya. Yang ada ini yang ada apa? Sungai tiga kali. Oh, bukan. Ini yang Wah, Saya- salah kasih saya, Pak. tapi judulnya yang Ya satu. udahlah, itu nggak apa-apa, ya sudahlah. Oke, itu aja deh, Pak. Nggak apa-apa. Saya yang salah, Pak. Maaf, Pak. Soalnya ini baru semalam saya kirim, kena sudah jam 1, Pak, kira-kira. Soalnya baru sadar dikirim sama Ibu Labora, lalu pagi jam 6, Mama, aduh, Eka sudah tidur sampai bangun lagi tuh. Oke lah. Dalam hidup ini mari kita bisa belajar untuk bisa dapat juga dari quotes dari berbagai bangsa. Karena memang dari berbagai bangsa juga semua ada quotes. Termasuk bangsa Israel juga ada quotes-nya. Bangsa kita juga ada. Setiap suku juga masing-masing mempunyai quotes-nya masing-masing. Sehingga ya apa salahnya quotes itu, karena quotes dalam pemikiran saya adalah suatu pengalaman daripada yang lebih senior atau lebih duluan untuk dibagikan kepada yang lebih muda sehingga kehidupan mereka bisa hidup dengan baik, dengan baik sesuai firman Tuhan, juga bisa baik sesuai dengan norma-norma kehidupan lingkungan masing-masing atau suku masing-masing atau bangsa masing-masing. Oke, silakan terus. Nah ini dia, iya bener kok. Iya, bener kok, iya betul. Nah ini, oh aku kliknya satu nih Pak tuh, live code satu. Itu 2 mesti tadi itu. Nah ini ada gambar ya. Saya percaya semua bapak-bapak, ibu-ibu sangat mengerti mengenai gambar ini. Karena ini menggambarkan kali atau sungai. Setiap sungai pasti mempunyai 2 sisi, betul Pak ya? Kanan kiri. Ini gambar ini atau ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa lepas daripada 2 sisi. Dalam memandang sesuatu hal, kita juga tidak bisa mempunyai satu pandangan kita pribadi untuk memaksakan orang lain menerima apa yang kita lihat dari sisi kita. Contoh yang paling gampang adalah huruf, misalkan kalau saya lihat dari sini huruf M, maka saya percaya kalau Bapak Ibu ada duduk misalkan di gereja sana ya, tentu di hadapan saya. Berarti Bapak Ibu membacanya dengan huruf W. Kalau lihat dari kanan atau kiri, itu bisa jadi huruf 3 atau E. Padahal kalau saja kita punya hati, punya kebijakan, punya hikmat, punya kerendahan hati, maka kita pasti akan maulah untuk mencoba berpindah tempat ke seberang atau ke depan atau ke belakang, sehingga kita akan mendapatkan ternyata huruf yang kita anggap 3 atau E atau W itu memang juga M. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak mau. Mereka kekeh apa sih? Kekeh dengan sesuatu yang mereka pandang prinsip, bahkan ditambahkan kebenaran firman Tuhan. Bagi saya tentu firman Tuhan adalah benar, amin, ya dan amin. Tapi semua hal dalam hidup ini adalah sikon. Tidak semua bisa memaksakan seseorang dengan satu ayat, istilahnya gitu, atau dengan satu pandangan kita pribadi, atau pemikiran kita pribadi, bahkan prinsip kita pribadi. Apalagi kalau ditambahkan dengan pokoknya. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan keributan gitu istilahnya. Dan ini saya menemukan banyak sekali ya, di antara yang saya ketemui ya. Kalau Bapak Ibu tidak ketemui, ya puji Tuhan. Yang saya ketemui demikian. Apalagi kalau soal, sebentar Pak, tunggu. Sebentar Pak, ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan jemaat yang ada persoalan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya kita memang aman kalau kita memakai
satu ayat yang saya anggap ayat sakti. Ya, maaf ya, bahasa saya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Saya tidak bilang salah, itu betul kok. Betul. Tapi sikonnya beda. Masing-masing rumah tangga. Ya. Nah, kalau digebukin segala macam semuanya, bahkan di televisi saban hari lihat, silakan lihat yang paling gampang adalah setiap hari adalah saya bukan promosi ya. iNews jam 3. Itu pasti orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami, dan lain sebagainya. Karena mereka masing-masing memegang prinsip pemikiran mereka masing-masing yang tidak mau bergoyah. Boleh nggak pakai bahasa bergoyah? Atau pindahlah, atau coba memandanglah dari pihak yang satunya lagi. Saya pernah kedatangan mungkin setahun yang lalu sudah ya, seorang ibu yang dibawa oleh teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan. Ternyata mereka ya membawa ke rumah saya ini supaya mendapatkan jawaban dari saya. Apakah sama jawaban saya dengan teman-teman hamba Tuhan tersebut? Ternyata wanita tersebut setelah dia menceritakan sendiri, dia baru mengetahui bahwa suaminya mempunyai 14 istri. Kedengaran ya Pak ya? 14 istri. Maaf. Ya betul dia 14 istri. Saya bilang, ibu baru tahu? Iya, saya baru tahu. Ya, karena saya memang punya kekurangan, maka saya langsung menjawab, maaf ya Bu ya, ibu adalah perempuan yang paling bodoh di dunia, saya bilang. Loh kok iya? Karena memang perempuan biasa instingnya tajam. Kalau suami sudah ada sedikit-sedikit goyang-goyang, sedikit-sedikit melenceng, langsung punya feeling. Tapi kalau ibu baru 14 baru ibu tahu, saya tuh bingung gitu. Saya tidak mengerti. Kok baru tahu? Lalu saya tanya lagi, bagaimana jawaban dari teman-teman kita ini, hamba Tuhan? Nah, mereka memakai ayat itu. Yang mereka bilang begitu, Pak. Nggak boleh berpisah. Oh, saya bilang, bagus, benar. Boleh saya tambahkan? Boleh, katanya. Ibu bisa. Dia diam. Apalagi nanti, Bu, kalau andai kata suami ibu meninggal, lalu di rumah duka, datanglah ke 14 istri itu bersama dengan anak dan familinya, meributkan segala macam, bahkan meributkan warisan dan lain sebagainya. Apakah ibu bisa menghadapinya? Kalau ibu bisa, ibu hebat. Saya acuhkan 2 jempol. Lalu kalau ibu tidak bisa, karena sebelumnya dia juga cerita juga bahwa dia sekarang hidupnya tidak pernah tergantung dari sang suami. Dia hidup dengan cari uang sendiri, menghidupi diri sendiri, dan anaknya sudah ada di Taiwan, dan sekarang sudah punya cucu. Sehingga saya bilang, kalau saya, Bu, ya, jangan berharap ibu keluar kata-kata, oh, tinggalkan, oh, ceraikan. Tidak ada. Karena saya akan dianggap pendeta yang sesat. Tapi saya bilang sama dia, ibu ambil keputusan. Kalau bagi saya, ibu lebih baik pergi ke Taiwan, urus anak dan cucu. Daripada ibu urus suami yang kacau balau itu begitu. Tapi akhirnya ya memang tidak ada solusi karena dia tidak berani. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana sekarang. Nah ini kalau kita sebagai hamba Tuhan kita memakai satu ayat, ya ayatnya betul. Pemakaian tempatnya tidak tepat gitu bahasa saya. Tolonglah. Sungai punya 2 sisi. Jangan kita kena pakai firman kita paksakan orang harus menerima apa yang kita anggap benar. Karena apa yang kau anggap benar, itu belum tentu benar. Karena di sini saya ada satu tulisan atau apa ya. Mana dia tadi hilang lagi. No, ini dia nih. Mana dia kok jadi hilang. Kecuali kita ini sudah jadi mbah Google yang serba tahu, serba bisa menjawab. Kita banyak kekurangan. Dalam kehidupan kita juga banyak kekurangan. Banyak, dan menurut saya, kalau Bapak Ibu tidak, haleluya. Menurut saya, dengan segala kekurangan saya, ternyata
yang saya ya bikin survei kecil-kecilan, menurut saya banyak juga bapak gembala, ibu gembala juga hidupnya tidak bahagia kok. Hanya karena ya namanya sudah jadi pendeta, ya dipertahankanlah rumah tangga itu. Atau juga bisa kena uang, bisa kena nama, bisa kena anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga rumah tangga yang semu itu buat saya, ya kalau dipaksakan dengan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, ya rasanya kurang tepat gitu. Menurut saya sih ya, kalau kita beda pendapat ya happy-happy lah tolong gitu. Itulah sedikit dari saya mengenai, mari ya teman-teman, bijaklah, berhikmatlah. Contoh yang paling gampang, semua sudah hafal, Salomo ketika diperhadapkan dengan dua wanita yang berebutan anak, dia pun pusing secara manusia. Tapi dia punya hikmat. Dua-duanya mengaku ibu. Lalu bagaimana? Akhirnya ya Salomo bilang, oke, kalau kalian dua-duanya ngaku ibu, ya saya juga gak bisa apa-apa. Kira-kira begitulah bahasa-bahasa sehari-harinya. Oke, belah saja anak itu bagi dua rata. Selesai. Maka seorang yang seorang ibu yang seorang langsung dia, oh jangan, udah kasih dia aja deh. Tapi ibu yang seorang, oke, potong-potong supaya adil. Akhirnya langsung Salomo tahu, ini ibu mana yang benar, ibu mana yang palsu. Nah sementara kita ini bagaimana? Kita kita kadang-kadang kita merasa kita sudah mengerti, kita sudah lebih dari ya apa sajalah pokoknya ya. Nah kita ambil satu ayat, nah kita paksakan. Nah ini maaf, ini mungkin Bapak Ibu sedikit berbeda dengan saya kalau memang demikian. Karena saya menghadapi banyak soal soal rumah tangga, soal segala macam semuanya. Di gereja masih sayang, honey, sweetheart, sugar, gula dan lain sebagainya. Tapi di rumah sudah beda. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan, tapi beliau sudah meninggal. Ya saya tidak sebut di nama tempatnya ya, ibu gembala. Ketika saya selesai khotbah, saya minta Bapak Gembala untuk ya berdoa untuk penutup khotbahnya ya dan doa berkat. Tapi apa yang dilakukan Bapak Gembala itu? Dia nengok dulu ke bangku istrinya untuk minta izin. Setelah istrinya manggut-manggut, baru dia berani naik ke mimbar. Bayangkan sampai begitu. Lalu belum lagi kalau pas awal bulan perpuluhan, dia pakai itu jas yang isi kantongnya banyak. Semua perpuluhan pun harus diberikan langsung kepada dia dengan alasan akan didoakan. Dahsyat kan? Ya, tapi beliau mati duluan. Gitu aja. Nah, sementara saya percaya beliau itu tentu merasa beliau itu benar gitu istilahnya. Beliau tidak melanggar firman Tuhan, beliau adalah hamba Tuhan, beliau sudah melakukan segala-galanya demi Tuhan. Apakah benar? Sungai punya dua sisi. Sekali lagi, tolonglah dalam menghadapi setiap persoalan di gereja kita masing-masing, kita harus melihat dari dua sisi. Pernah saya dulu juga mengembalakan gereja kecil, ada seorang ibu melapor kepada saya, Pak, Bapak kenapa tidak melarang orang itu yang sudah ketahuan menjual minyak oplosan? Saya bilang tidak. Saya tidak akan melarang, bukan membolehkan. Saya tidak akan melarang. Melarang gampang, tapi tanpa solusi. Tidak fair. Saya harus memberikan kepada dia solusi. Stop daganganmu, nih ganti dagangan dengan yang ini yang kurang lebih income-nya sama. Baru saya berani, saya bilang. Kalau saya hanya bilang, oh tidak boleh, sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh. Maka dia mau makan apa? Kita hamba Tuhan, ya memang tidak salah ngomong tidak boleh, belaga jual minyak oplosan dan lain sebagainya. Tidak salah bahasa itu. Tapi menurut saya kurang bijak, kurang berhikmat. Nah ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita harus punya hikmat. Untuk apa? Untuk tidak menjerumuskan orang. Untuk bahkan tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena bagi saya, banyak saya ketemukan. Saya minta maaf. Minta maaf. Mungkin nggak setuju lagi nih ya. Oke deh. Ya. Banyak ternyata jemaat sakit hati dengan Bapak dan Ibu Gembala. Karena mereka kadang-kadang
ketika mereka menghadapi persoalan, jawabnya apa? Ayo, mari kita doa. Percaya Tuhan ya. Kita doa, Tuhan pasti buka jalan. Iya, tidak salah bahasa itu. Bahasanya tidak salah, penempatannya yang kurang tepat bagi saya. Karena orang itu sedang perlu uang, sedang mungkin entah bayar rumah sakit, entah apa. Ini hari saja ketika saya antar nanti sebentar siang ini. Sebetulnya ini seorang ibu sudah cukup umur, ya, 70-an, ya, anak-anak sih masih ada beberapa yang punya uang, tapi ada beberapa yang ya kurang lah istilahnya. Dia punya wajah juga gak enak dilihatnya. Kenapa? Saya bilang, ini bukan soal dia takut di ring, tapi gak enak menyusahkan anak-anak untuk mengeluarkan uang yang besar, sehingga dia sepertinya kurang happy gitu. Nah, kita harus mengerti bahwa ini tidak bisa dengan mengatakan jangan takut, itu gampang kok, pasang ring kecil. Ya dia juga tahu dia tidak takut, dia cuma takut ya kasihan anak-anak itu nanti keluar uang banyak-banyak gitu istilahnya. Nah itu intronya cukup panjang nih ya. Oke, terus klik lagi please, terima kasih. Nah itu bahasa Mandarinnya. Hei, itu mau baca silakan ya. Hei Yuliangan. Ke-nya tuh kurang didorong tuh. Ke-yu-liang-an, si-yu-liang-mian. Artinya apa ya? Ya, sungai mempunyai dua sisi. Setiap persoalan pun punya dua sisi juga boleh. Dua pandangan dan lain sebagainya. Yang kita lihat adalah orang dianiaya seseorang, ya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya itu akibat dan dia menipu seseorang. Nah kita tempat, oh itu orang digebukin, ayo kita bantu dong. Jangan sampai, apalagi dia berteriak, malah jahat. Kita bantu. Saya pernah dapat satu gambar juga. Ketika seorang perempuan mungkin dipukul di pinggir jalan, pasti dibantu oleh banyak laki-laki. Tapi ketika seorang laki-laki dipukul di pinggir jalan oleh seorang perempuan, maka tidak ada yang bantu. Kenapa? Pantas kalau laki-laki dipukul, apalagi menyusahkan perempuan. Nah ini konteksnya apa gitu? Persoalannya apa? Kenapa dia dipukul dan lain sebagainya? Memang saya bukan bilang pukul boleh. Ya itu emosi sesaat. Bukan bahasa saya bilang boleh, bukan. Tapi kita harus lihat kenapa kok perempuan ini dipukul. Tapi kenapa kalau laki yang dipukul kok orang-orang main bela saja gitu? Kalau kita lihat di Yohanes 7. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, morning ya. Ini Yohanes 7-nya, aku tadi salah ambil ayat semuanya, berantakan ini. Haleluya. Yohanes 7 ayat berapa ini? 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Karena yang nampak bisa salah, ya. Tetapi hakimilah dengan adil. Nah, adil ini kan hikmat. Perlu pengetahuan. Perlu pengalaman. Seperti Salomo tadi, sehingga dia baru bisa menghakimi dengan adil. Tapi kita kan tidak hanya mengadili mengenai perasaan, menuruti apa yang kita rasa benar dan lain sebagainya, sehingga akhirnya semua menimbulkan lebih berantakan dibandingkan dengan sebelumnya, saudaraku yang kasih. Kalau kita baca lagi Roma 14:13. Roma 14:13. Ya, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Ya, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Lebih baik menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, ini seperti yang saya katakan, ternyata banyak jemaat sakit hati dengan kita-kita yang mengaku hamba Tuhan. Apalagi mengenai uang, mengenai kedudukan. Saat satu khotbah judulnya Sincer, bangku dosa. Kenapa keenakan duduk di bangku itu nggak mau bangun gitu? Yuk, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Wasiat, memang benar ayatnya. Tapi apakah kau diurapi? Diurapi siapa kau?
Tentu kita merasa udah diurapi Tuhan. Tapi jangan lupa nanti ada pengadilan terakhir. Oleh Tuhan atau oleh hantu, gitu aja bahasanya. Kalau kita teruskan lagi ya. Ya, he hua cu sui cai jian gao di. Ini artinya ya Bapak Ibu ya. Coba tolong buatkan gambarnya Pak. Terima kasih. Nah, thank you. Ini bunga yang ada di bukan sungai ya. Ini ada di apa tuh rawa-rawa gitu ya. Ketika pertama belum berbunga, dia pasti tumbuhnya kurang lebih lah. Ya entah siapa duluan. Tapi setelah nantinya baru terlihatlah mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Ini apa sebetulnya gambar ini atau pepatah ini? Karena berikutnya mengatakan apa? Sering kita terkagum, terpesona oleh penampilan seseorang dari luarnya. Iya. Karena kita pakai mata dulu sih lihatnya. Ini jemaat juga kalau yang datangnya naik mobil bagus, kita kadang-kadang kita lebih hormat dibandingkan dengan dia hanya pakai sendal jepit dan naik motor. Semoga tidak. Tapi itu yang saya lihat. Dan bahkan tidak lama kemudian dia langsung diangkat jadi pengurus. Atau pelayan Tuhan lah bahasanya masing-masing. Sementara tanpa diajarkan dulu firman Tuhan dan lain sebagainya, tanpa dipersiapkan. Kenapa? Karena dia punya uang dan dia akan dipergunakan dia punya uang untuk pelayanan di gereja tersebut. Saya pernah mengalami sendiri dulu waktu sebelum jadi hamba Tuhan sebagai pengusaha. Nggak ngerti firman. Tapi ketika hamba Tuhan datang dari belakang, memeluk saya sambil menepuk pundak saya. Dia berkata, Har, semalam Tuhan bicara sama saya. Engkau mau dipakai Tuhan. Waduh, senangnya luar biasa Pak, Bu. Saya ini siapa? Saya dalam dunia entertainment. Hidupnya tidak rohani lah. Kalau tidak mau dikatakan rohana. Lalu Tuhan mau pakai, senangnya luar biasa. Lalu apa selanjutnya? Oke Pak. Lalu apa bagaimana Pak? Tolong ya, itu sound system kita sudah tidak bagus. Ganti semuanya ya. Beres Pak, sound system, musik semua tak ganti semuanya. Tapi setelah itu apa? Barangnya dijual. Itulah pelajaran saya. Tapi pelajaran saya juga sebelumnya, jauh sebelumnya lagi, ketika baru masuk gereja. Ya, karena saya adalah pengusaha, ya tanpa ngerti apapun juga, diangkatlah saya jadi itu waktu namanya majelis yang termuda. Oke, namanya untuk Tuhan ya oke lah, tanpa berpikir apapun juga. Karena saya pikir pendeta-pendeta semuanya baik-baik kok, siapa senior-senior. Zaman dulu ya udah, haleluya. Nah, ketika pada suatu hari istrinya meninggal, kita pikir ya sudahlah, dia kan sudah tua umur 70-an. Dia jadilah bahasa saya engkong opa lah di gereja. Kita bantulah semua beres dah pokoknya. Tapi ternyata maaf, belum 1 tahun dia sudah ingin menikah. Nah di sini mulailah kita punya apa tuh yang pelajaran dasar daripada saya khususnya. Karena kita sana banyakkan Chinese ya. Itu kita punya pelajaran bahwa loh ini bahasanya nih tanah belum kering, kok udah mau kawin lagi dan udah tua lagi. Akhirnya terjadilah kita keributan semuanya. Tapi ujung-ujungnya kita ngalah, kita nikahkan. Setelah itu kita keluar dari gereja. Dan tanpa sadar, itu jadi batu sandungan buat kita. Loh kok pendeta begini ya? Orang dunia aja masih tunggu minimal 1 tahun, apalagi Chinese. Dulu waktu kurang lebih 3 tahun harusnya. Ini belum 1 tahun sudah mau kawin, udah tua lagi. Kita tidak berpikir bahwa dari sisi dia bahwa dia memerlukan seseorang teman atau untuk menemani atau apa sajalah bahasanya lah. Baik dalam hal yang lurus maupun hal pribadi. Kita nggak berpikir, kita hanya berpikir, lu tua-tua kok masih mau kawin sih? Gitu. Nah inilah dari satu sisi saya yang saya tidak mengerti. Bahwa saya harus lihat dari 2 sisi. Mungkin dia punya kebutuhan dan lain sebagainya yang kita tidak mau tahu gitu istilahnya. Dan kita anggap dia jadi batu sandungan buat saya.
atau buat teman-teman kita juga yang lain. Nah, sini dikatakan juga ya, juga quote yang berbunyi, don't judge the book from atau by the cover. Itu semua sudah hafal ya. Sayangnya, kita sudah sering keburu terpincuk dengan tanda kutip dengan penampilan seseorang yang berakhir dengan kecewa. Banyak di gereja. Bahkan ada orang yang ke gereja, suami istri, dengan wahnya. Bapak Ibu berarti wahnya ya. Datang dengan mobil bagus, istri dengan tas mahal, dan sehingga meyakinkan semua teman-teman yang lain bahwa ini orang kaya. Nah, ketika belakangan baru ketahuan bahwa ketika gereja memerlukan membeli gedung untuk sekolah minggu, yang itu waktu nilainya satu gedung ruko 1,7-an kira-kira ya, hanya dapat bantuan donasi 400 juta. Kurang banyak. Tapi tidak lama kemudian, mereka ribut sendiri dalam situ, masing-masing ada banyak orang, kurang lebih 5, di atas 5 orang atau 6 orang, yang tertipu oleh orang itu, satu orang 3-4 M. Berarti bukan mereka tidak punya uang. Mereka terpincuk dengan pandangan mata mereka. Wah, ini bos nih, nggak mungkin nipu. Padahal menurut saya, maaf, pengalaman saya di gereja, ular sanca, ular bening, anaconda, kobra, serigala, buaya, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong buaya, maaf ya, kadang-kadang menurut saya salah ngomong tuh orang-orang. Kalau laki-laki selalu dasar laki-laki buaya, mereka nggak tahu loh, buaya setia loh. Buaya seumur hidup menikah hanya dengan satu buaya loh. Beda dengan anjing. Iya. Tapi gak tahu dari mana mereka memakai istilah buaya itu. Kalau kita baca Matius 7. Nah, ya, kita bacanya Matius 7-nya. Maaf ya, mungkin saya agak cepat. Karena ya harus mempersiapkan diri juga. Teman-teman ada yang mau datang juga, sekalian pergi kita. Ya. Matius 7, ayat 16 dan 20. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kalau kita lompat ke ayat yang 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, kita bicara buah sekarang. Sudahkah kita berbuah sekian lama? Kita sudah dihamba Tuhan dan lain sebagainya. Atau buah kita sudah, kalau sudah ya puji Tuhan. Cuma saya tetap ada pertanyaan, ini manis, kecut, asam, atau berulat? Dan kalau ini hari kita tanam, entah itu pohon duren, pohon jambu, pohon ya semangka, whatever, semua pohon-pohon itu semuanya ya, semangka bukan pohon. Oke, ya. Kan tumbuhnya nanti lama di belakang sini. Tidak langsung kita tanam, langsung tumbuh. Nah, kita akan terlihat buahnya ketika kita sudah sampai 1 meter kali 2. Di situ baru kelihatan. Tapi sayang, banyak orang ya sekarang ini, pendeta apakah karena ingin menyenangkan atau takut atau apa, saya nggak tahu, dengan jemaat, ketika jemaat itu meninggal atau keluarganya meninggal, pasti bahasanya bagus. Oh, dia telah berpulang ke rumah Bapak. Saya suka tanya, Bapak yang mana ya? Kalau hidupnya tidak sesuai dan tidak berbuah, kan kita semua sudah hafal. Kalau hanya berhenti sampai bertumbuh, maka kau pun akan dipotong tanpa buah. Masih ingat pohon ara yang Yesus mau makan? Tidak ada. Dikutuk Yesus lah. Selesai. Tapi apakah kita peduli dengan soal mau perlu berbuah atau tidak? Apakah ini hanya suara dari seorang yang mengaku, seperti saya ini, mengaku hamba Tuhan yang sudah tua, baru kita bersuara begini. Tapi kalau kita muda, berani nggak kita bersuara begini? Kalau puji Tuhan. Karena buah kita belum kelihatan. Saya juga tidak berani mengatakan buah-buah saya sudah kelihatan. Saya terus berdoa, Tuhan sertai saya sampai akhir hidup saya. Supaya saya jangan sampai nanti ternyata Matius 7 ayat 21 sampai 23 terjadi. Tidak semua yang bersekutu Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan tanpa kekudusan kau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah ini kan susah. Bacanya gampang. Memang kudus gampang. Apakah kudus hanya apa ini bahasanya?
hanya soal tidak berzina, tidak mengadakan percabulan. Sekarang hamba Tuhan banyak tuh di televisi, dalam negeri maupun luar negeri, sampai memutilasi orang. Kita bisa, oh itu urusan dia. Ini ada sesuatu yang salah dalam kita, entah bahasanya mengajar atau membimbing ya jemaat kita. Sampai terjadi orang yang mengaku sudah jadi hamba Tuhan pun bisa melakukan sesuatu yang kekejian. Tapi buat saya juga nggak heran kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencoba melihat ke depan di kitab hakim-hakim, itu sudah terjadi di Begia, seorang hamba Tuhan yang memfitnah istrinya, melakukan perzinahan sehingga dia diperkosa oleh sekian banyak orang sebagai hukuman, bukan dilempar batu tapi diperkosa sampai mati. Setelah mati, sang hamba Tuhan bahkan memutilasi istrinya dan dibagikan kepada kedua suku. Kedua suku pun menerima dengan tanpa cek, recheck, cross check, kupas tuntas. Tidak. Hamba Tuhan. Kan jadinya bagaimana ya? Kalau ayat 20-nya tadi mengatakan kan sudah. Yang penting kan buahnya, bukan daunnya. Kita sekarang senang kalau dia sudah bertumbuh loh. Ya memang dari jemaat biasa lalu jadi pengerja karena diangkat oleh kita. Sementara menurut saya, maaf, banyak gereja tidak ada rotan, akar pun dijadi. Sehingga pelayanan pun jadi sembarangan. Baik pemusik, baik singer, dan lain sebagainya, semua padahal mereka tuh front terdepan yang dihajar atau diserang oleh iblis. Kita jelaskan sama mereka. Tidak mudah ini semuanya. Karena kita kekurangan orang. Kita nggak ada orang. Orang bagus mungkin diambil gereja lain. Sekarang gereja juga hanya memindahkan jemaat A ke gereja B. Lalu dengan namanya jemaat saya bertumbuh, gereja atau gereja saya bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Kamu cuma memindahkan jemaat orang. Lalu dijawab, Pak Hari, itu jemaat Tuhan. Oh iya, ngerti. Tapi ini sama dengan orang yang buka warung sekian lama, dengan susah payah dapat langganan kira-kira 50 orang, tiba-tiba sebelahnya buka supermarket. Selesailah sudah semuanya. Dengan tanpa merasa bersalah. Kan untuk Tuhan semuanya. Memuji Tuhan. Itukah? Mari kita merenungkan ini pagi. Kalau kita teruskan lagi. Terima kasih. Nah, ya, hei, jangan baca hei tan si puai. Jangan dibaca begitu. Ini cara bacanya pakai pingin ya. Hei tan. Hei tan, bukan tan ya. Hei tan. Jadi pakai DHAN sebetulnya kalau bahasa Indonesia ya. Hei tan si puai. Jingzi ruan bu hei. Artinya apa? Orang mau dicuci juga mau pakai rinso, mau pakai apa saja lah ya, mau pakai pemutih, tetap hitam, tidak akan jadi putih, ya. Dan emas dicuci pakai apapun juga tidak akan jadi hitam. Emas tetap emas. Arang tetap arang. Nah, kita yang mana? Karena berikutnya sini dikatakan, terima kasih, bless you. Jika kita berbuat kejahatan, mau mengelak bagaimanapun tidak ada gunanya. Karena kan bahasanya kan Allah memiliki hati. Dalam bahasa Tionghoa, Tian Yuyan, Allah punya mata. Anda boleh ngumpet, boleh tersembunyi di tempat gelap dan tidak ada yang tahu. Semua kerabat tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, ya pendeta tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jika ya di sini tidak ada guna. Jika tidak berbuat, mau dicari-cari kesalahan pun tetap tidak ada. Iya, kalau memang kita bersih-bersih aja, itu bahasa Tionghoanya cencing bubawo. Emas asli tidak takut dibakar. Ya, tidak takut dibakar. Makin dibakar, makin asli. Iya. Karena kalau kita lihat lagi Lukas 1 ayat 75. Lukas 1 ayat 75, ya, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan, seumur hidup. It's not so easy.
Saya mengerti, saya babak belur Pak untuk mau bahasanya mencoba atau menjalankan firman ini. Kena kurus bukan hanya cuman kita tidak berzina, tidak melakukan percabulan, tapi kurus mulut kita, pikiran kita, kelakuan kita sesuai tidak dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak kurus, ya tidak masuk surga. Roma 1. Roma 1 ayatnya berapa? 17. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran kita, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti artinya orang benar akan hidup oleh iman. Tapi juga ada firman, jangan lupa kalau mau ambil ini aja, ya bisa persepsinya beda-beda nih. Karena ada firman yang mengatakan semua sudah hafal. Iman tanpa perbuatan kosong. You only talk only. Buat apa? Banyak orang yang demikian. Saya beriman. Ya puji Tuhan. Tapi kalau iman tanpa perbuatan dan pelit dan lain sebagainya, ketika gereja pelayanan di lapangan memerlukan, apa kita rela untuk membantu dan lain sebagainya. Iman tanpa perbuatan it's zero. Sehingga mereka, teman-teman kita yang lain, mereka melakukan perbuatan dengan iman mereka, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paul. Kau punya iman, aku punya perbuatan. Aku punya perbuatan berdasarkan imanku. Nah ini kan yang, apa kita hanya cuma punya iman? Bagus. Apalagi imannya ke Yesus, lebih bagus lagi. Tapi apakah itu? Roma 5. Ayatnya berapa? 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita hidup damai dengan Tuhan? Kita boleh aja merasa happy-happy, merasa damai-damai dengan Tuhan. Apakah Tuhan merasa damai dengan kita? Dengan segala kelakuan kita, kekerasan hati kita, kesombongan kita, kerasa kita lebih pintar dari orang dalam soal teologi dan lain sebagainya. Saya ngaku, saya tidak pernah sekolah teologi. Kalau dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu saya jauh. Saya cuma keluaran teologi, sekolah teologi, gelodok. Itu kehidupan. Tapi inilah yang saya lihat. Loh, kok yang ngerti firman kok jadi lebih kacau daripada kita yang memang sudah kacau, itu istilahnya. Lalu bicara mengenai firman, bicara mengenai begini-begini. Dalam hati saya, kadang-kadang sedihlah jemaat dibohongin terus sama jemaat, sama beliau nih. Ya. Untuk Tuhan, bangun gereja untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang diwakili oleh kantong dia. Nah, akhirnya gerejanya punya siapa? Punya dia. Kita nggak usah ngomongin orang deh. Kita sudah tahu sama tahu lah. Ya. Kita pun nggak mau pakai bangku biasa, harus pakai bangku emas. Kita pendeta besar. Kita tidak ada kesederhanaan lagi. Kita tidak ada seperti Yesus, walaupun kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak seperti engkau. Aku tidak duduk dengan kursi emas. Aku tidak naik mobil Mercy. Aku tidak naik mobil yang wah-wah dan lain sebagainya. Nah kita bagaimana? 6:13 mengatakan apa? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. You know, anggota tubuh kita kan bukan hanya terdiri dari satu, dari berbagai macam, dari kepala sampai kaki. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Mati rohani, mati mati kebaikan, ya, mati mau menolong orang. Semua enggak. Itu kira-kira begitu ya. Supaya gampang saja ya. Mana dia? Serahkanlah kepada Allah. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran kita atau kebenaran firman?
Karena kebenaran firman dengan kebenaran kita kadang-kadang beda kok. Beda jauh. Walaupun kita juga pakai firman. Dan kita mengatakan, ini kata-kata firman loh. Ini firman Tuhan loh. Saya mengerti. Kalau dulu saya bisa dibodohin dengan memakai firman. Ingat, saya percaya masih ada yang tahu. Saya tidak menjelekkan. Dalam negeri maupun luar negeri sekarang banyak yang berani sekali memakai bahasa bahwa Tuhan bicara, Tuhan mengatakan dan lain sebagainya. Terakhir sekali anak muda, dahsyat sekali, semua sudah tahu, ada di YouTube, tinggal buka saja, ya. Saya dapat dari Tuhan, Roh Kudus mengatakan bahwa saudara harus membantu donasi gereja dan lain sebagainya, dan tulislah segera dan store sebelum jam 2 siang. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Tapi jemaat ya ikut-ikut saja, kasihan kan. Belum lagi sebelumnya dilakukan apa? Sepatunya taruh di apa? Dekat altar situ. Semua suruh menyentuh sepatunya. Lalu semua bahasanya rebah. Saya sih bukan bilang rebah, itu terjengkang gitu. Tapi ya, kenapa mereka kena? Karena mereka tidak diajarkan ke sana. Mereka diajarkan ke belok dengan apa yang dikehendaki oleh si hamba Tuhan tersebut. Saya tidak menjelekkan. Belum lagi yang dulu terjadi pada semua disebut nama lah, ya kalau luar negeri ya. Jim Baker. Dia memakai apa? Beri maka kau akan diberi. Itu dipergunakan hanya untuk beri uang kepada gereja. Bahkan doa pun bayar dan lain sebagainya. Sehingga dia kaya luar biasa. Keran pun pakai emas dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kedapatan tidak bayar pajak dengan benar, maka masuk penjara 10 tahun. Di situ dia baru mengerti ayat ini bukan hanya untuk menyuruh orang mengeluarkan uang untuk gereja. Dengan asal untuk Tuhan. Nah kenapa? Ini terjadi di mana-mana. Belum lagi di Afrika sekarang. Yang tipu-tipu. Kering kesembuhan. Bapak-bapak semua sudah tahu lah. Yang tangannya itu bahasa Betawinya sengkle itu. Sengkle ini begini, nggak bisa bergerak. Didoakan sama Tuhan. Langsung jadi lurus. Wah, semua jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Itu penipuan. Dia ke tempat malaman, tangannya begini lagi. Didoakan lagi, baik lagi. Belum lagi yang mati hidup. Waduh, luar biasa. Mujizat tetap terjadi. Saya tidak bilang atau mengatakan mujizat sudah tidak terjadi. Bukan itu. Tetap terjadi. Tapi ini penipuan. Dan sekarang di mana-mana sekarang. Kita bagaimana sebagai hamba Tuhan? Oke? Maaf terlalu keras. Zai ruan di sang, ya, si sejauh, bukan sejauh, ya, ren zai tianyan li hui shuai jiao. Ini apa sih? Terjemahan hurufiahnya, ya, adalah singa macan atau harimau, ya, ketika dia menginjak tanah yang lembur, yang lembek dan lain sebagainya, dia pasti akan terpeleset. Sama dengan kita lah. Sama ya. Tapi manusia yang kedua, manusia dia akan jatuh dengan mulut yang manis. Apalagi pakai bahasa untuk Tuhan. Kita nggak berani kan? Siapa yang berani sama Tuhan? Tapi banyak hamba Tuhan sekarang berani kok. Tidak takut dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak sedikit di Alkitab. Selain daripada jangan kamu takut yang 365 banyaknya, tapi juga tidak kalah banyaknya mengenai takutlah akan Tuhan. Nah bagaimana kita? Punya nggak sekarang ini takut akan Tuhan? Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita tidak berani sembarangan ngomong. Apalagi tidak berani mencomot bahwa ini kata Tuhan. Sekarang banyak hamba Tuhan mimpi semalam, besok disampaikan kepada jemaat. Sehingga jemaat itu bingung, kemarin kok ngomongnya begini, ini hari kok ngomongnya lain. Oh itu Tuhan sudah bicara sama saya. Ya jemaat diam. Kenapa? Itu bukan ruap ya, raib. Apa? Ruan, N, bukan ruap. Bukan B ya, pakai N ya. Nah kita bagaimana bapak-bapak? Saya minta maaf, kadang-kadang saya di dua channel ini, channel Pak Ko dan channel Ibu Labora dan teman-teman ya. Kok khotbah saya kok keras amat ya gitu. Saya tidak akan khotbah begini di depan jemaat. Bukan saya takut. Tapi saya pikir ini
lebih pantas di depan teman-teman gitu. Ayo yuk teman-teman yuk. Selama Tuhan masih kasih waktu sama kita, ayo kita benar-benar menjalankan firman Tuhan. Cuma itu aja. Mungkin kita masih kekurangan mengerti, belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih muda dari saya, masih bisa belajar bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, supaya kita bisa cek and recheck. Ini apa yang kita sampaikan ini, tafsiran kita ini benar atau tidak, begitu aja bahasanya. Saya hanya bisa menggunakan bahasa Mandarin. Ya, kemampuan saya cuma sampai di sini. Tapi I love you all. Saya berapa waktu ini terus sharing-sharing saya ini, saya keluar dari hati kok. Bukan asal mau marah-marahin orang, mau ngata-ngatain orang, seolah-olah saya lebih-lebih dari ibu-ibu. Tidak. Ini disampaikan karena aku mencintai kalian semuanya. Mari kita sama-sama. Jangan jadi hamba Tuhan palsu. Jangan jadi hamba Tuhan uang. Dengan segala keserakan menambah mobil, menambah rumah, menambah segala macam, lalu mengatakan Tuhan memberkati. Lihat tuh, kalau orang ini diberkati tuh, lihat tuh, rumah bertambah, mobil bertambah, semua. Jemaat bengong aja. Kalau jemaat yang pintar, jika jadi batu sandungan. Klik yuk. Terima kasih Pak. Nah, sayangnya, walaupun sudah begitu banyak contoh yang kita lihat dan dengar, tapi karena keserakahan manusia selalu kena keserakahan. Orang kena investasi bodong, kena pinjol, kena segala ketipu orang di gereja. Itu dihantam keserakahannya, ya, yang ada dalam hati manusia. Maka kita mudah tergiur atau tergoda dengan mulut manis dan janji-janji palsu. Kasihan jemaat yang tidak mengerti. Oh, salah mereka. Ya, kita bisa saja. Kenapa mereka tidak mengerti? Maka itu ya, tolong Bapak Ibu kalau setuju, sekali lagi kalau setuju, kita mengajarkan jemaat agar baca firman bagus dan benar. Tapi coba ajarkan kepada mereka agar firman itu membaca mereka, atau membaca kita juga. Di situ baru kita kelihatan, kita punya segala macam kekurangan-kekurangan semua, baru muncul semuanya. Kalau kita merasa sudah fine-fine, sudah benar aja pokoknya. Izinkanlah firman membaca kita. Kita baca firman benar, bagus. Kalau nggak ngerti apa-apa. Lalu klik lagi yuk. Jangan ingat orang yang baik di depan kita akan baik juga di belakang kita. Belum tentu, karena orang bermuka 1000. Depan kita haleluya, shalom, dan lain sebagainya. Selalu ada manusia yang di depan lain, di belakang lain. Pengalaman mengajarkan aku. Ini juga pengalamanku. Aku pikir dia baik, nggak taunya ya capek deh. Kalau ngomong lagi jelek-jelekin mulu ya nggak baik juga ya. Ya. Kalau kita baca Roma 16. Sudah jam berapa ini? Roma 16. Oh, baru setengah 8. Gak apa-apa. Roma 16 ayat berapa? 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Nah, sementara saya percaya orang-orang itu merasa dia melayani Kristus kok. Apa dia mau mengaku, oh iya saya salah ya, saya tidak melayani Kristus, saya melayani diri saya. Nggak ada saya pernah dengar orang pengakuan begitu. Gengsi. Orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Eke ngalamin. Gitu. Kalau bapak-bapak tidak mengalami, jangan anggap saya selalu khotbah ini selalu, oh Pak Hari punya kepahitan terhadap hamba Tuhan. No, saya sudah buang semuanya. Ngapain kepahitan? Kalau saya kepahitan dengan hamba Tuhan dan lain sebagainya, saya sudah tidak ada di hadapan bapak-bapak ini dan ibu-ibu nyari. Sudah mati. Iya. 1 Korintus 3 ayat berapa? 18. Ya. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri itu, ya.
Jika ada di antara kamu yang menyangka dirimu berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Maka itu ada satu khotbah saya tidak khotbahkan ya, dalam bahasa pepatah mana lagi, cuang sa, cuang xia, cuang long, cuang, itu Pak Hari. Cuang satu, maaf, ini cuang ini pura-pura, tapi pura-pura dalam konotasi baik, bukan pura-pura untuk menipu orang atau negatif. Pura-pura bodoh, jangan belajar pinter karena kita bukan Google. Pura-pura buta, bukan berarti kita tidak melihat. Pura-pura tuli, seperti 3 monyet itu, masih ingat gambarnya? Pura-pura bisu, supaya jangan salah ngomong. Karena kita lihat, kita dengar isu-isu dan lain sebagainya, hoax dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa mengendalikan hati kita, akhirnya kita ngomong. Begitu ngomong, melukai semuanya. Karena yang kita ngomongin ini bisa bohong dan bisa palsu, tapi juga bisa benar ya. Nah, hati-hati dengan mata kita, telinga kita, dan mulut kita. Maka kadang-kadang perlu belaga bodoh atau pura-pura bodoh. Oh ya, begitu ya. Bukan munafik. Ini dari segi positif. Kalau Anda lihat ini dari segi, wah ini nggak bisa Pak. Firman mengatakan ya is ya, tidak is tidak. Benar. Tapi Anda lihat hanya dari satu sisi. Seperti orang yang maaf, yang Pak Hari pemain keyboard kita, maaf ya, jangan salah ngerti ya. Seperti orang yang tidak bisa melihat, maka gambarnya kan ada tempo hari disuruh pegang gajah, yang satu pegang buntut. Oh, gajah seperti ini, kecil, panjang. Ada yang pegang pahanya. Oh, gajah seperti tiang. Ada yang pegang belalainya. Oh, gajah seperti ular. Kita lihat dari masing-masing sisi. Tapi kalau dia bisa meraba semuanya, dia akan tahu gajah itu besar. Dan punya belalai, punya buntut, punya kaki, dan lain sebagainya. Mau nggak kita begitu? Ini berarti kita punya hikmat. Kita bisa mengalah. Hikmat termasuk mengalah, menerima orang seadanya orang. Seperti yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Kalau kita ngomong seperti Yesus, sepertilah Yesus lakukan. Ketika sampai di kayu salib, kita sudah hafalnya di luar kepala. Itu bahwa dia, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa hikmat. Itu luar biasa mengertinya. Itu luar biasa mengalahnya. Kita tahu orang-orang termasuk para perwira itu Romawi yang menusuk dia dan lain sebagainya, membunuh dia dan lain sebagainya. Semuanya. Tuhan ampuni. Karena Tuhan tahu ini orang nggak ngerti nih. Nah, kita kadang-kadang ribut kenapa? Kamu nggak ngerti sih. Ini firman Tuhan, tahu nggak? Kamu sesat. Gereja A, ya. Satu oneness, satu Duitunggal, satu Tritunggal. Ini berantem terus semuanya. Masing-masing bilang benar. Sehingga jemaat bingung ikut yang mana ya. Kita membuat, bukan mereka sejahtera, tapi membuat mereka bingung semuanya. Efesus 5. Ayat 3. Nah, ini lebih jelas nih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tapi sekarang kan terjadi semuanya. Who cares? Siapa peduli? Jemaat pun kadang-kadang nggak peduli. Udah biarin aja deh, itu sendiri sama Tuhan. Selesai. Semua lupa, tabur tuai. Toh tidak ketika kita melakukan sesuatu, tidak segera Tuhan menghukum kita kok. Sehingga kita enak-enak aja. Hello. 2 Petrus. Habis ini mohon maaf ya, Eka, permisi dulu ya. Terima kasih untuk semua teman-teman ya. Dan kena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, ada kan? Ini bukan Eka yang ngomong, ada kok. Jadi jangan ambil satu ayat itu banyak mesti di-compare.
Selain diambil dari konteksnya, juga di-compare dengan yang lain-lain, dibandingkan dengan yang lain-lain. Tidak bisa satu ayat kita hantam orang. Apalagi yang sudah punya soal keluarga, keributan keluarga. Orang bahkan mungkin lakinya bawa perempuan ke rumah, apakah dia suruh terus terima? Banyak contoh lah ya, nanti jadi panjang ya. Dengan tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Ini hari sih ya masih belum mungkin, tapi semua kan waktu Tuhan. Kita setiap pagi ada doa pagi, sore-sore nanti ada sama Pak Ko dan lain sebagainya. Will we change? Apa kita mau berubah? Kita mau koreksi diri. Kita mau bahkan maaf mengaku salah selama ini. Susah. Gengsi semuanya. Kita hamba Tuhan salah apa? Ini firman Tuhan kok. Iya benar firman. Tapi penempatannya tidak tepat untuk kasus-kasus tersebut. Tolong. Saya juga ngerti ada firman yang mengatakan kalau engkau bercerai tidak boleh kawin lagi. Saya hanya mengatakan benar. Salahnya apa? Nggak ada. Tapi ada yang tahan, ada yang tidak. Iman kan masing-masing, kekuatan kan masing-masing. Ini bukan membolehkan. Tolonglah lihat dari dua sisi. Jangan lihat dari sisimu saja. Kau benar kalau kau lihat dari sisimu, hurufnya M. Tapi dari sana W, dari sebelah sini 3 atau E dan lain sebagainya. Tahu semua sama ujung-ujungnya. Nah, bimbinglah mereka menuju kepada sehingga mereka bisa kembali rukun, bisa kembali bersatu, bisa kembali saling memaafkan dan menerima satu dengan yang lain. Itu menurut saya lebih benar daripada dibandingkan nggak bisa. Tidak boleh. Mau jadi apa kita ini? Mau jadi hakim di antara manusia? Siapa kita? Tanpa sadar kita menghakimi mereka. Bapak ibu kan nggak tahu persoalan saya. Bapak ibu kan nggak tahu istri saya, suami saya, dan lain sebagainya. Bayangkan tuh di televisi baru kemarin tuh. Anak saya bunuh satu keluarga. Kenapa? Selain mungkin, ya, penguasaan akan apa yang mereka percaya kurang, barangkali ya. Nah, sampai itu yang ada kan kemarahan akhir timbulnya. Sehingga orang tua pun dibunuh. Sekaligus semuanya lagi diracun. Bagaimana kita? Belum lagi yang kena salah dapat guru. Diajarkanlah caranya sang guru. Tentu ya dari cara sang guru kan. Nah, ditelan mentah-mentah ajaran sang guru ini. Disampaikanlah kepada semuanya. Jadilah viral. Ramailah semua itu. Kenapa? Karena hanya lihat dari satu sisi. Sederhana sebetulnya. Coba lihatlah dari yang lain-lain juga semua. Apa salahnya sih keliling sebentar bahasanya kalau boleh. Lihatlah yang lain-lain. Lihatlah sekeliling-kelilingmu. Banyak orang jauh lebih susah kalau ini hari engkau bahagia dengan keluargamu, dengan suamimu yang hamba Tuhan atau istrimu yang sudah jadi hamba Tuhan. Ucap syukur. Tapi tidak semua jemaat merasakan apa yang kau rasakan. Tolonglah Bapak Ibu, dari hati seorang teman, seorang tua, ya seorang yang ya kalah jauh pelajaran teologianya dari Bapak Ibu. Tapi inilah suara grassroots, suara apa yang paling bawah dari ini rumput bawah dari rakyat ini suara. Ingatlah, kau jangan bangga dengan kau punya S1, S2, S3. Kau jangan bangga dengan kau punya teologi yang luar biasa, dengan STH, MTH, dan lain sebagainya. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau IQ kita kosong, nol. Emotional quotient, karakter, sifat, memenang sendiri, mau benar sendiri, dan memakai firman untuk menekan orang. Nggak benar.
menurut saya, sorry, keras nih, nggak benar. Bukan membolehkan kelakuan jemaat yang amburadul, yang salah, yang melakukan dosa. Bukan ke sana saya ngomongnya. Tapi kita harus membimbing mereka. Kita kan gembala, membimbing para domba sampai ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Bukan gembala yang main sabet-sabetin orang. Terima kasih Pak, Bu. Eka sampai sini deh. Ya, Tuhan berkati saya. Ya, semua teman-teman, sorry ya. Kalau pakai sorry nih, biasa pakai maaf. Bless you all. Ya, terima kasih Boksu. Hari Sanosa, memberkati. Terima kasih Pak Hari, terima kasih. Memang banyak yang Sama-sama. ya. Ada yang banyak juga yang bilang hari-hari ini yang banyak ya sering apa ya, bukan banyak maksudnya orang berkata Akhir zaman. ya akhir zaman, Banyak pendeta yang masuk neraka. pendeta yang masuk neraka daripada jemaat masuk surga katanya. Ya nggak lucu dong Pak Hari, maaf ya. Kita tuh kan kita calon nih, calon. Promo. Kita nggak ada serangan. Orang yang sama betul, kita tetap aja di lapangan praktek. Oke mari Tuhan memberkati ya. Kita lanjut sebelum kita doa syafaat. Satu pujian. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Silakan yang mau berdoa syafaat yang bertugas. Syafaat silakan ambil alih.